Menarik melihat profil Anies ini, Ya. Bung Syahrin ya. Selama mengikuti beliau, kira-kira apa yang Bung Syahrin tidak suka sama dia? Ini pertanyaan yang berat ini. Artinya ini tidak tendensius, Ya, tapi ya. apa yang kira-kira menurut ini kan semoga semacam otokritik kan, tidak mungkin juga manusia itu 100% sempurna toh. Apa yang tidak suka? Ya mungkin apa ya, karena sulit juga ya, itu kan suka dan tidak suka dalam perspektif perasaan ini kan sulit. Betul. Nah kita dalam perspektif yang lain, saya melihat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah di satu podcast beberapa waktu yang lalu dihadirkan bintang tamunya pada saat itu adalah jubir utama dari Anies Baswedan, yaitu Pak Syahrin Hamid. Nah, di sini Pak Syahrin Hamid ini mendapat pertanyaan yang cukup menjebak ya. Mungkin bisa dikatakan juga sangat berat, di mana moderatornya ini menanyakan kepada Pak Syahrin Hamid kira-kira apa kelemahan atau keburukan dari seorang Anies Baswedan. Karena beliau juga menyebutkan kalau manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang salah. Nah, bisa dikatakan seringkali itu para pengamat politik, para haters, dan juga para lawan politik dari Anies Baswedan ini berusaha untuk mencari kelemahan dari Anies Baswedan. Dan bisa dikatakan ya semuanya itu hanya retorika aja ya. Tidak ada sesuatu yang pasti dan tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan betul 100% gitu loh. Nah, hal ini tentu saja memancing ke rasa kepenasaran dari moderator, di mana dia menanyakan hal tersebut kepada salah satu orang terdekat dari Anies Baswedan, yaitu Pak Syahrin Hamid, juru bicara dari Anies Baswedan. Nah, bagaimana jawabannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Menarik melihat profil Anies ini, Bung Syahrin ya. Selama mengikuti beliau, kira-kira apa yang Bung Syahrin tidak suka sama dia? ini pertanyaan yang berat ini. Artinya ini tidak tendensius, tapi apa yang kira-kira menurut ini kan semoga semacam otokritik kan, tidak mungkin juga manusia itu 100% sempurna toh. Apa yang tidak suka? Ya mungkin apa ya, karena sulit juga ya, itu kan suka dan tidak suka dalam perspektif perasaan ini kan sulit. Betul. Nah kita dalam perspektif yang lain, saya melihat bahwa Anies ini ya, kalau mungkin dibilang sebenarnya kalau dibilang polos ya tidak polos juga, gitu kan. Cuman bahwa memang Anies itu selalu apa yang ada di pikirannya itu yang selalu diucapkan. Padahal kebanyakan politisi gitu kan, apa sebenarnya yang ada di pikirannya kan ya tidak. Ya, ini kan difilter dulu kan, difilter dulu, itu baru. Itu memang melihat apa nah, kelemahan barangkali ya akademisi atau intelektual. Padahal sebenarnya kita merindukan bahwa ruang politik ini diisi oleh para intelektual, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan intelektual. Kalaupun terjadi negosiasi itu negosiasi perspektif intelektual, sehingga atmosfer politik kita ini kan menjadi sehat. Nah, cuman memang ada kalanya politik dalam konteks praktis ya tidak selamanya kita mesti melakukan itu secara vulgar. Misalnya, bahwa kita tahu betul-betul bahwa fenomena partai-partai ini misalnya ya memang betul faktanya tersandra misalnya gitu ya, tapi menurut kami ya tidak pas itu kan itu. Anies ya itulah Anies, dia menyampaikan itu apa adanya, dan walaupun menurut kita bahwa secara politis ya itu ya tidak perlu lah diucapkan oleh seorang Anies misalnya ya. Nah sehingga kadang kita melihat bahwa banyak ada beberapa hal yang tidak pas dalam konteks kapasitasnya sebagai seorang politisi, yang dimana di satu sisi betul harus melihat perspektif negara dan fenomena politik, tapi di lain sisi kan harus menjaga hubungan baik yang terus-menerus harus terjaga, karena kita akan menghadapi momentum politik di kemudian hari juga, bahwa setiap momentum tidak hanya hari ini mungkin bersama, ya pada hari berikutnya bisa jadi mungkin berpisah, tapi pada momentum berikutnya bisa bersama lagi. Apa Bung, sudah sahkah kita mengatakan Anies itu adalah seorang politisi? Kalau dalam konteks bahwa politisi itu adalah berusaha menjadi bagian yang ikut bermain dalam konteks posisi-posisi politik, karena Anies secara beberapa kali masuk dalam konteks kontestasi politik, kontestasi elektoral. Artinya bahwa dengan mengambil posisi itu dia ingin mengambil kebijakan yang membawa dampak.
Nah, polisi yang membawa dampak terhadap rakyat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada kewenangan. Nah, memperebutkan kewenangan, kalau kita sebut itu adalah bagian dari politik, maka ya Anies bisa kita definisikan sebagai politisi. Misalnya dia kemarin di gubernur, dia bisa membawa dampak karena dia memegang kewenangan sebagai seorang gubernur. Karena gubernur itu ada kewenangan, karena kewenangan itu sehingga dia bisa melahirkan kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan yang membawa dampak terhadap warga Jakarta. Dan itu berbagai macam sektor, ya transportasi, ya pendidikan, ya orang-orang kecil. Dan kalau itu dilihat sebagai bagian dari pekerjaan-pekerjaan politik, ya kita bisa definisikan bahwa Anies itu adalah politisi. Ya, begitu pula ketika Pilpres kemarin, bahwa dia membawa gagasan-gagasan kesetaraan, gagasan keadilan sosial, dan membawa bagaimana agar tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan akses terhadap ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan itu dicoba untuk dipasarkan gagasan-gagasan itu kepada rakyat, dan itu diminati oleh 25% warga Indonesia. Ya, itu artinya bahwa dia sudah menegaskan diri sebagai seorang politisi. Jadi politisi itu tidak hanya bahwa ketika orang itu sebagai aktivis partai politik. Nah, kan banyak kita mendefinisikan bahwa politisi itu adalah orang yang menjadi bagian dari aktivis partai politik. Yes, betul. Nah, tapi kalau misalnya politisi kita definisikan adalah orang yang terlibat dalam kontestasi perebutan posisi-posisi politik untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik, ya berarti tidak terbatas hanya para pelaku aktivis partai politik. Ya, itulah tadi penjelasan dari seorang Syahrin Hamid ya, salah satu orang terdekat dari Anies Baswedan, karena memang beliau dimanapun Anies berada, di saat para wartawan membutuhkan keterangan menyangkut Anies Baswedan, maka dirinya lah yang bisa dikatakan fix memberikan keterangan kepada mereka para jurnalis. Sehingga hal ini tentu saja menarik perhatian, di mana beliau adalah orang yang selalu keseharian dari Anies Baswedan ada di sampingnya ya. Nah, di sini beliau ditanyakan apa saja kelemahan dari Anies Baswedan atau awalnya apa yang tidak disukai dari seorang Anies Baswedan, sehingga Syahrin Hamid membeberkan beberapa kelemahan yang membuat kenapa Anies Baswedan itu bisa dikatakan kurang sukses di dunia politik ya. Nah, di sini yang menariknya adalah Syahrin Hamid ini menyebutkan kalau Anies Baswedan ini itu bisa dibilang kental sekali dengan dunia pendidikan ya, di mana dia disebut oleh banyak orang adalah seorang akademisi. Nah, yang menariknya di sini adalah bisa dikatakan dari presiden 1 sampai dengan ke-8 saat ini, itu belum ada seorang presiden yang diambil atau diangkat dari yang profesinya adalah seorang akademisi. Yang kita tahu Soekarno, Soeharto, Habibie, dan juga Megawati, Gus Dur, Jokowi, SBY, dan juga Prabowo, bisa dikatakan mereka adalah para politisi ya. Biarpun bisa dibilang di sini dikatakan Habibie bisa dikatakan dekat dengan dunia akademisi, tapi bisa dikatakan pada saat itu dia adalah anggota dari Partai Golkar. Nah, jadi tentu saja menarik bila Indonesia dipimpin oleh seorang akademisi, seperti apa kira-kira bangsa kita gitu. Nah, mungkin ini bisa dicoba di tahun 2029 kalau memang Anies Baswedan ini sukses menjadi seorang presiden. Kita lihat saja nanti bagaimana nasib Indonesia kelak gitu. Apakah semakin baik atau justru tidak, atau bahkan Anies Baswedan tidak akan pernah menjadi seorang presiden karena dirinya tidak pernah membuat partai atau bergabung di partai tertentu. Menarik untuk disimak ya masa depan dari dunia politik tanah air. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua di sini? Apakah sependapat dengan Syahrin Hamid atau memiliki suatu pandangan tertentu? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini Laden Project. Bila memang kami ada salah-salah kata atau salah-salah pengamatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.